Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, salam Pukat Cerdas. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas perjuangan para pahlawan kita baik dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini tentang perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar IPS 3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4 Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajaran: dengan menyaksikan video, siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nagasaki dan Hiroshima dibom. Bangsa Indonesia segera bertindak cepat. Para pejuang kemerdekaan segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kelompok-kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia yang bertindak cepat diantaranya kelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, kelompok pelajar, dan kelompok Kaigun. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda. Anggota kelompok Sukarni adalah Johan Sejah Roeja, Abdul Muluk Kusnaini, Adam Malik Armonanto, Pandu Wiguna, M. Niti Miharja, dan Samsudin. Mereka tinggal di asrama Jalan Menteng nomor 31 Jakarta, sehingga dikenal sebagai Pemuda Menteng 31. Kelompok Syahrir terdiri atas Sultan Syahrir, Sudarsana, Sugra, Hamdani, dan Kartamuhari. Sultan Syahrir adalah seorang tokoh pemuda yang mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu melalui siaran radio asing BBC atau radio Inggris. Kelompok pelajar dipimpin oleh Johan Nur dengan anggota Sayaka, Sarip Tayeb, Darwis, Eri Sudewa, dan Hairul Saleh. Berikutnya kelompok Kaigun, terdiri atas orang-orang Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. Mereka adalah Ahmad Subarjo, Sudiro Wikana, Hairudin, dan Jaya Pranata. Rapat-rapat kilat dan rahasia diadakan sejak tanggal 15 Agustus 1945 di malam hari. Rapat dipimpin oleh Hairul Saleh. Rapat kemudian mengutus Wikana, Darwis, dan Adam Malik untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Utusan menyampaikan kehendak para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tetapi Bung Karno masih menanti berita resmi dari pemerintah Jepang. Para pemuda tidak puas, maka mereka rapat lagi di Cikini pukul 12 malam. Rapat dipimpin oleh Hairul Saleh. Hasil rapat memutuskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa keluar Jakarta. Puncaknya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta diamankan di Rengas Dengklok oleh para pemuda. Sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maida. Soekarno menyusun konsep dan menulis teks proklamasi bersama-sama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul Soekarni disetujui. Setelah itu, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan rapat yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri atas 9 orang pun resmi dibentuk. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan sebagai anggota antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakar, Abi Kusno Jokrosoy Joso, dan Kiai Haji Agus Salim. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih telah dijahit dan disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hindraningrat dan S. Suhud. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dilakukan oleh KENIP. Berikut ini makna dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai lahirnya negara Indonesia,
Setelah adanya proklamasi atau sesudah Indonesia merdeka, maka lahirlah negara Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan, berdiri sendiri dan tanpa dikuasai oleh bangsa manapun. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, negara ini diusik kembali oleh bangsa-bangsa penjajah yang kemudian memunculkan beberapa pertempuran besar, salah satunya agresi militer Belanda. Kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia telah berjuang maksimal, mulai dari kedatangan Belanda sampai penjajahan Jepang. Akhirnya, pada saat proklamasi, perjuangan itu mencapai puncaknya. Tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi justru menjadi titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Tiga, sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi menjadi momentum penting yang memiliki makna bagi perkembangan, sehingga dapat mengubah pola pikir, sikap, dan tindakan yang akan dilakukan untuk lebih maju ke depannya. 4. Aspek kultural. Adanya proklamasi memunculkan peradaban baru, yaitu harkat dan martabat semua masyarakat Indonesia sejajar, sama. Rasa kemanusiaan yang muncul pada kehidupan masyarakat mulai berkembang dengan cepat. Kemudian, aspek politik. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia pada aspek politik yaitu dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lainnya. Dan aspek spiritual. Makna proklamasi pada aspek spiritual yaitu menyadarkan kita bahwa kemerdekaan yang telah bangsa Indonesia peroleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa ridhonya, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah tidak akan berhasil. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang bagaimana para pahlawan, para pejuang bangsa Indonesia telah berhasil memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kemerdekaan itu sekarang kita dapat rasakan. Oleh karenanya, untuk menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah merelakan jiwa dan raganya, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Hai sahabat cerdas, salam Bukar Cerdas. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.